Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih pertemuan ke-6, pada topik kedua kita akan membahas mengenai manipulasi array. Kita masih berdiskusi atau membahas seputar tetap bagaimana penggunaan NumPy itu adalah sebagai library yang digunakan di dalam manipulasi array, atau dikatakan kalau dalam istilah Java linearnya adalah matrix. Baik, tujuan daripada capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini atau pembahasan sesi topik kedua ini agar mahasiswa mampu mentranspose suatu array atau matrix menggunakan NumPy. Kemudian mahasiswa juga mampu mengubah dimensi array atau matrix sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mahasiswa mampu menambah elemen array atau matrix, kemudian mampu menghapus elemen array atau matrix, dan juga menggabungkan array atau matrix, tentunya adalah menggunakan library NumPy. Baik, nah di sini kita mulai dari mentranspose array. Dalam aljabar linier, mentranspose suatu array itu adalah sebuah proses mengubah posisi elemen vektor baris menjadi vektor kolom. Demikian pula sebaiknya. Jadi kalau istilahnya elemen-elemen baris itu disebut vektor baris, elemen kolom itu disebut dengan vektor kolom. Dengan menggunakan NumPy, melakukan transpose suatu array adalah suatu hal yang mudah. Terdapat dua cara untuk melakukan hal ini, yaitu menggunakan function transpose atau di sini bukan memanggil properti T dari suatu array. Dalam hal ini, semua array yang telah didefinisikan adalah bertipe objek. Sebagai contoh programnya seperti ini. Jadi misalnya diketahui kita buat array. Nah, jangan lupa di situ kalau kita sudah install satu kali, berarti kalau kita ingin membuat suatu program atau kode program lagi, diawali dengan import numpy as np. Kita punya suatu array di lebih dari tiga dimensi, maka di sini kita berikan a sama dengan np array 357418852. Maka ketika di print a, ya kita untuk memudahkan saja, itu adalah 357418852. Bagaimana ini mengubahnya? Kita hanya satu perintah, yaitu print dalam kurung a titik transpose, maka langsung hasilnya berubah. Yang tadinya 357 pada baris pertama itu adalah 348. Jadi kalau vektor baris pertama itulah 357 yang semula, maka berubah menjadi 348. Yang tadinya semula 418 maka 515. Kemudian yang tadinya 782 maka ya berubah ya vektornya seperti ini ya. Oke, selanjutnya selain dari transpose itu bisa dengan print kemudian dalam kurung a.t. Hasilnya sama. Nah, tinggal tentunya teman-teman mana yang lebih cepat dan lebih pendek. Berikutnya mengubah dimensi array. Dimensi suatu array dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, misalnya ada suatu array berdimensi 2, maka dengan menggunakan suatu function array tersebut dapat ditransformasikan ke dimensi 1. Dalam pembahasan ini hanya akan dibahas cara mengubah dimensi array dari dimensi 2 ke dimensi 1 saja. Untuk melakukan hal ini ada 3 cara, yaitu melibatkan function raffle, flatten, dan reshape. Kita lihat contoh programnya. Nah, di sini ada mengubah dimensi array. Diketahui ada array 2 dimensi, ya 357418852. Maka begitu di print raffle a.raffle, maka hasilnya seperti ini, 357418852, yaitu menjadi satu dimensi. Begitu juga dengan flatten ya. Nah, kalau dengan reshape ini agak sedikit berbeda. Artinya apabila menggunakan function reshape harus ditentukan terlebih dahulu ukuran array-nya. Contoh, menentukan proses mengubah struktur array ke A dari
sebelumnya 3 kali 3 menjadi 9 kali 1. Maka kalau tadi 3 kali 3 artinya 3 vektor baris, 3 vektor kolom menjadi 9 baris 1 kolom, maka hasilnya resep 9,1, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau pakai resize juga sama ya, yaitu 3, 5, 7, 4, 1, 8, 8. Ini juga sama ya. Oke. Berikutnya adalah menambah elemen array. Bagaimana caranya? Struktur dan sifat dari array yang mutable. Mutable itu adalah bisa dipindahkan. Memungkinkan dilakukan menambah ke dalam elemen array ke dalam array. Sama seperti list, proses penambahannya dengan fungsi append dan insert. Bedanya kalau append itu adalah menambah elemen pada posisi terakhir, indeks terakhir dari array, sedangkan insert itu adalah menyisipkan. Ya, jadi bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal, itu adalah insert. Tapi kalau hanya di akhir adalah fungsinya append. Begini contoh programnya. Diketahui sebuah elemen array dengan function append. Di sini ada b sama dengan np.array 1 2 3 4. Print b, maka di sini adalah 1 2 3 4. Kemudian apabila ditambah kita menambah elemen nilainya adalah 10, maka kita berikan np.append b, 10, maka ini akan hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita nambahkan ke dua dimensi? Maka hasilnya adalah misalnya kita tambahkan nih, kita punya yang namanya array 1357 418 852 ditambah, yaitu dengan ada suatu array 111 pada baris. Nah, ini kalau pada baris, maka di sini np.append a, nah ini ya, kemudian di sini array-nya, kemudian axis 0 itu adalah baris. Bagaimana kalau menambahnya pada kolom terakhir? Maka hasil seperti ini, 1 1 1, axis 1, axis sama dengan 1. Jadi kalau axis 0 itu adalah menambah baris, pada axis 1 adalah menambah kolom. Nah, kalau pada dua kolom terakhir kita tambah, maka seperti inilah np.append. Nah, di sini ada a, nah di sini 1,2, 1,2, 1,2. Jadi ini adalah pada kolom ya. Awas jangan sampai keliru nih ya. Oke. Kemudian dengan menggunakan insert ya. Insert itu adalah perbedaannya dia ada di tengah, menyisipkan. Kalau saya lebih cenderung bukan menambah tetapi menyisipkan ya. Menyisipkan di sini adalah a sama dengan np array misalnya 1 2 3 4, kita sisipkan angka 8. Artinya kalau np.insert a2 8 artinya akan menyisipkan elemen 2 ya, elemen 2 ini elemen 8 setelah 2. Elemen 8 setelah 2, maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau diberlakukan pada penyisipan elemen ke array 2 dimensi seperti ini? Ya, maka tergantung mau terhadap baris atau mau pada kolom. Kalau terhadap baris, maka hasilnya seperti ini. Ya, np.insert a, kemudian setelah 1 berarti kan setelah baris 1 ya, hasilnya ini. Setelah baris 1 berarti ini. Kalau ini berarti setelah kolom 1 ya, setelah kolom 1 maka hasilnya ini. Oke ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Terkadang suatu kasus sebuah elemen atau beberapa elemen di dalamnya ingin dihapus. Hal ini dapat dilakukan oleh Python. Perintahnya cukup sederhana, cukup memberikan perintah delete dan menyebutkan nomor indeks dari elemen yang akan dihapus. Jadi misalnya ada ini kita hapus, kita hapus indeksnya yaitu np delete a2, indeksnya dihapus. Ya, maka hasilnya indeks 2 berarti kan 0 0 1 2. Oh, berarti yang 3 nih, elemen 3 yang akan dihapus. Maka seperti ini hasilnya.
Kalau kita menghapus elemen array 2 dimensi dengan function delete, maka hasilnya seperti ini. Misalnya kita delete ya A1 berarti indeks 1. Indeks 1-nya itu berarti ini 418 itu indeks 1. Maka terhadap baris ya. Kalau terhadap kolom maka sama, ininya adalah 1 indeks. Ya misalnya 1 ya aksis sama dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ada penggabungan array dengan menggunakan NumPy. Ini bisa kita gabungkan ya. Nah, tapi ada dua di sini, ada model concatenate dan menggunakan model stack, baik itu stack secara vertikal maupun stack secara horizontal. Apa perbedaannya, kita lihat. Nah, jika menggabungkan array dengan concatenate, ini ada dua buah array A dan B, yang keduanya merupakan array satu dimensi. Maka hasilnya seperti ini. Kita lihat, ini A dan B, ini satu dimensi. Ini A adalah 1357, B sama dengan np.array 2468. Ketika kita gabungkan adalah np concatenate AB, maka hasilnya 13572468. Bagaimana kalau kedua dimensi? Maka hasilnya seperti ini. Digabungkan np.concatenate AB eksis 0, gabungkan berarti barisnya ya 1 3 5 7 2 4 6 8. Kalau terhadap kolom maka di sini eksisnya adalah 1, yaitu 1 3 2 4 ya. 1 3 2 4 kemudian 5 7 6 8. Itu kalau terhadap kolom. Nah, perbedaannya lagi kalau dengan model stack itu adalah sifatnya tumpukan. Stack ini memiliki dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Misalnya diketahui sebuah array A, kemudian apabila array B akan digabungkan secara vertikal dengan A, maka array B nantinya akan diletakkan di bawah array A. Sebaliknya apabila array B akan digabungkan secara horizontal dengan A, maka B akan diletakkan di sebelah kanan array A. Untuk menggabungkan array secara vertikal dengan stack digunakan perintah vstack. Adapun secara horizontal dengan perintah hstack. Kita lihat contoh programnya seperti ini. Nah, di sini misalnya ada A sama dengan np.array 1357, B sama dengan np.array 2468, np.vstack AB. Gimana nih hasilnya? Maka hasilnya adalah 13572468. Nah, kalau misalnya menggabungkan dua dimensi seperti ini hasilnya. Ini dua dimensi. Nah, kalau misalnya pakai hstack seperti ini. Kalau hstack itu tidak ada lagi kurung siku. Tapi kalau pakai vstack di situ dipisah hasilnya. Ya, ini kalau ini tidak ada, langsung satu dimensi. Nah, kalau yang dua dimensinya seperti ini pakai hstack. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada topik kedua pada pertemuan ke-6. Mohon Anda dapat melakukan eksperimen terhadap apa yang telah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.